أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dikumpulkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kemudian tidak lupa juga kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya kepada Bapak Profesor yang telah meluangkan waktunya dari waktu penantian kita tadi untuk menasihati dan memberikan ujangan bagi kita sekalian. Dan juga saya memohon maaf akan keterlambatan karena memang baru pulang dari safar. Semoga Allah SWT mengganti yang lebih baik daripada apa yang kurang kita dapatkan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran kita akan melanjutkan pelajaran yang berkaitan dengan al-adab yang kita ambil dari kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab ke-181, babul ladzi yasbir ala adzan nas, bab penjelasan orang yang bersabar atas gangguan manusia. Orang yang bersabar atas gangguan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai seorang anak manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mungkin hidup dengan sendiri. Kita pasti akan butuh dan membutuhkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, pasti akan ada memberi dan juga menerima yang akan kita dapatkan dalam menjalani hidup ini, ya. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita tentunya tidak selalu menjadi dan berada pada apa yang kita suka, pada apa yang kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, sedikit banyaknya akan ada gesekan-gesekan ketika kita berinteraksi dengan mereka, Dan manusia sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, ini pasti melakukan kesalahan. Ya, pasti melakukan kesalahan baik dengan tangannya, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya. Sedikit banyaknya pasti akan banyak kekurangan-kekurangan kita dapatkan dari manusia, ya. Kalau seperti ini, orang yang akan kita hadapi, bahkan termasuk diri kita pun pastinya akan banyak kekurangan di dalam berinteraksi, memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kalau seperti ini keadaan manusia umumnya, termasuk diri kita, ya, maka sudah sepantasnya. Dan inilah yang memang diajarkan oleh agama kita yang mulia, untuk kita bersabar atas kekurangan, gangguan, kejelekan-kejelekan yang kita dapatkan dari orang lain yang berinteraksi dengan kita. Ya, untuk bersabar, menahan diri, tidak membalas keburukan yang kita dapatkan dengan keburukan yang lebih banyak, yang lebih besar, atau membalas keburukan yang kita dapatkan dengan keburukan yang semisal. Akan tetapi yang diajarkan oleh agama kita adalah bersabar, menahan diri untuk tetap bersama mereka, untuk tetap berada di sekitar mereka, ya. Dan apakah perkara ini adalah untuk setiap keadaan kejelekan, setiap keadaan hal yang tidak kita inginkan, ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya bersabarnya kita ini bersama mereka, berinteraksi dengan mereka dengan kejelekan yang kita dapatkan adalah selama kita masih bisa tetap menegakkan agama kita, kita masih bisa tetap mengamalkan agama kita, ya, tidak mengurangi dan membuat kita meninggalkan beragama. Maka selama kita masih bisa menunaikan hak Allah, beragama dengan baik, maka sedikit atau banyak gangguan yang kita dapatkan, bersabar adalah lebih baik. Bersabar adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka, daripada memisahkan diri dari mereka, ya. Yang dengan bersabar itu kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat banyak, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan ini, jalan kesabaran adalah sesuatu yang pastinya harus kita tempuh, sesuatu yang pastinya harus kita miliki ketika kita ingin memiliki teman, memiliki pasangan, memiliki pendamping, berinteraksi dengan manusia, siapapun itu. Sabar adalah sesuatu modal yang harus kita miliki. Karena biar bagaimanapun, orang yang akan kita hadapi, orang yang akan kita berinteraksi dengannya adalah anak manusia yang gak lepas dari kesalahan. Anak manusia yang pastinya memiliki banyak kekurangan, ya. Bahkan istri atau suami yang menjadi pendamping kita sekalipun,
Apalagi kita di akhir zaman. Istri yang menjadi istri kita adalah seorang wanita akhir zaman. Suami yang menjadi suami kita adalah laki-laki akhir zaman. Ya. Kalau kata kita ini manusia-manusia penghabisan. Ya. Yang jauh zamannya dari Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Yang jauh dari zaman keemasan, kebaikan dari umat manusia. Maka kalau kita harapkan bahwasanya yang menjadi pendamping, yang menyertai kita itu adalah orang-orang yang sangat minim kejelekannya, apalagi kita harapkan mereka adalah orang-orang yang suci dan tidak ada keburukannya, maka ini mustahil. Nggak akan kita bisa hidup untuk memiliki pendamping, untuk memiliki teman, untuk memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak akan kita bisa hidup dimanapun tempat kita berada. Kita mau hidup di mana? Kita mau bersama siapa? Karena hidup dan pendamping, penyerta yang menyertai kita, ya manusia akhir zaman, di zaman ini. Kita harapkan dengan ekspektasi yang besar bahwasanya mereka adalah orang yang sempurna, yang gak ada kesalahan dan kekurangannya. Ini adalah harapan yang mustahil. Mengharapkan manusia untuk memiliki keadaan seperti itu, apalagi untuk manusia-manusia akhir zaman. Untuk manusia akhir zaman. Maka agama ini datang mengajarkan kepada kita sesuatu yang realistis. Tidak memberi hayalan-hayalan tinggi yang enggak mungkin, yang mustahil untuk kita dapatkan dan kita hidup dengan hayalan. Agama ini datang dengan sesuatu yang realistis yang kita hadapi, kenyataan di hadapan mata. Dan di antara kenyataan hidup yang harus kita pahami dengan baik, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kita sendiri pun adalah seorang anak manusia yang penuh dengan kekurangan, kesalahan, dan dosa. Ketika kita tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi siapapun itu, ya, maka kita tidak akan pernah punya pendamping, teman, orang-orang yang menyertai, yang membantu, yang menolong, yang ada di sekitar kita. Padahal kita butuh kepada mereka, kita saling membutuhkan. Tanpa keberadaan mereka, kita belum tentu ada. Maka agama kita mengajarkan kita untuk memiliki sifat sabar, menghadapi dan menyikapi kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang kita dapatkan dari mereka, orang-orang yang menyertai kita ini. Tapi sampai mana batasan kesabaran itu untuk kita bisa tetap bersama dengan mereka? Nah, ini dijelaskan para ulama. Kesabaran itu adalah selama kita masih bisa mengamalkan keagamaan, beragamanya kita yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hak Allah untuk kita tunaikan? Dari kewajiban-kewajiban pokok dasar terutama dalam beragama, selama kita masih bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan dari keberagamaan ini, ya, maka bersabar atas gangguan mereka itu adalah bagian daripada ujian yang Allah uji kita satu dengan yang lainnya, dan di dalamnya terdapat pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Dan kalaupun kita mau berpaling dari mereka, memisahkan diri dari mereka, sesungguhnya itu bukan solusi. Karena siapapun yang akan kita hadapi nanti lagi, ya, ketika kita meninggalkan orang yang ada di hadapan kita, kemudian kita ganti orang yang lainnya, kita mencari orang yang lainnya, tetap saja yang jadi pengganti itu juga adalah manusia akhir zaman, yang akan kita dapatkan kekurangan dan kesalahan-kesalahannya juga. Bahkan bukan hanya dia, mungkin bisa jadi kesalahannya juga dari diri kita. Sebagaimana kita ingin orang-orang itu bersabar dari kesalahan dan kejelekan kita, tentunya sangat adil kita pun menyikapi kesabaran dari kesalahan dan kekurangan orang-orang yang berinteraksi dengan kita tersebut. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kita lihat bagaimana berkesesuaiannya agama kita yang mulia ini
realistisnya agama kita yang mulia ini dan memberikan solusi yang terbaik dari solusi-solusi yang ada yang akan membuahkan kemanfaatan dan kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Nah, ini maksud dari bab ini dapat kita saksikan di antara rahasia dari kebaikan syariat, ajaran dan petunjuk dari agama kita, yaitu bersabar atas gangguan manusia. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, tentunya tadi sekali lagi batasannya adalah apa yang selama kita masih bisa tetap terus menunaikan hak Allah, beribadah dengan baik kepada Allah SWT, maka dalam keadaan itu bersabar, ya, untuk tetap bersama mereka. Karena siapapun yang nantinya kita cari untuk menggantikan, yang kita gantikan atau kita mencari yang lainnya, tetap saja dia manusia yang juga akan melakukan kesalahan dan kekurangan, dan tidak akan pernah ada habisnya, dan gak akan mungkin kita mencari kesempurnaan dari manusia sampai kapanpun dan siapapun. Gak akan bisa kita mencari kesempurnaan dari manusia itu. Maka bersabar dengan tetap menimbang bahwasannya kita masih bisa terus melaksanakan apa yang Allah wajibkan, beribadah kepada Allah SWT dengan baik, ya, dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dan menunaikan hak yang menjadi kewajiban kita. Maka bersabar di dalamnya terdapat keutamaan yang besar, bersabar di dalamnya terdapat pahala yang besar daripada kita harus menyendiri, berpaling, meninggalkan manusia sama sekali, ya. Maka itu menjadi opsi yang terakhir. Itu menjadi opsi yang terakhir, kalaupun boleh dilakukan, tapi itu opsi terakhir kalau memang nggak bisa. Kalau memang nggak bisa lagi bersama, kalau memang keburukan bahkan lebih banyak kalau tetap bersama dengan manusia, tetap mendampingi mereka, tetap berinteraksi dengan mereka. Kalau memang keburukannya sampai kepada batasan membuat agama kita jadi berkurang, membuat kita tidak bisa mengamalkan keagamaan dan kewajiban kita, terutama yang menjadi hak Allah, sampai batasan ini, maka untuk menyelamatkan agama dan penilaian agama dan menyelamatkan agama yang lebih utama, maka bolehlah kita dan dibenarkan, bahkan untuk sebagian keadaan disukai, untuk meninggalkan manusia, ya. Sampai meninggalkannya itu mungkin dengan kita meminta kematian kepada Allah SWT, sehingga kita lepas dari hubungan dengan manusia. Ya, kalau memang itu benar-benar membahayakan agama kita. Makanya di antara doa yang diperkenankan oleh syariat ini, kalau keadaannya seperti ini, hidup terus akan memudaratkan dan mengurangi agama kita, membuat kita terhempas dalam sejumlah keburukan yang besar dari keburukan untuk agama kita, bolehlah kita berdoa meminta mati ketika itu dengan menghadapkan pilihan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang hidup ini baik buatku, untuk hidupanku, untuk agamaku, maka tetapkan aku berada di atasnya. Tapi kalau kematian itu lebih baik buat akhiratku, buat agamaku, maka matikanlah aku, ya, kalau memang ini akan lebih baik untuk agamaku. Nah, ini opsi terakhir, jalan terakhir. Kalau memang harus memisahkan diri dari manusia, bahkan sampai meminta kematian, ini pada suatu keadaan ketika hidup dan bersama dengan manusia akan menyulitkan, memudaratkan dan merusak keagamaan kita, ya, baru boleh kita untuk melakukan hal tersebut, ya. Mari kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang masalah ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Il mu'minu alladhi yukhalitun nas." Orang beriman yang bergaul, berinteraksi dengan manusia. Perhatikan di sini, orang beriman. Kata Nabi, orang beriman yang berinteraksi dengan manusia. Memberi pelajaran buat kita dari sabda Nabi SAW ini, bahwasanya hendaknya kita dalam berinteraksi dengan manusia, memperlakukan mereka, mempergauli mereka,
dengan nilai-nilai keimanan. Dengan nilai-nilai keimanan. Karena Nabi mengatakan al-mu'min, seorang mukmin. Ini isyarat bahwasanya dalam mempergauli manusia, berhubungan dan berinteraksi dengan mereka, hendaklah kita terapkan nilai-nilai keimanan di sana. Berinteraksi dan bergaul dengan mengedepankan rasa takut kita kepada Allah. Dengan menanamkan bahwasanya interaksi ini bukan sekedar interaksi, tapi juga interaksi yang akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Interaksi yang akan dihitung dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan interaksi, bukan sembarangan pergaulan, tapi adalah suatu tanggung jawab perhitungan yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Interaksi yang juga memiliki batasan dan aturan yang diatur oleh Allah yang kita imani dari syariat ini. Maka ini isyarat bahwasanya ketika kita berinteraksi, bergaul, ya, mendampingi manusia atau menjadi pendamping bagi manusia, maka nilai-nilai keimanan jangan pernah kita tanggalkan. Bahwasanya kita berinteraksi ini hanyalah untuk hal-hal yang sifatnya manusiawi, enggak. Lebih daripada sekedar manusiawi, nilai keimanan itu yang harus kita terapkan. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai keimanan lebih tinggi dan lebih besar dari nilai-nilai kemanusiaan. Lebih tinggi dan lebih besar daripada nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang menjadi nilai-nilai kemanusiaan itu masuk pastinya dalam nilai-nilai keimanan. Tapi apa yang menjadi nilai-nilai keimanan belum tentu masuk dalam hal yang menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Nilai-nilai keimanan itu lebih tinggi, lebih luas, lebih mencakup, lebih lapang. Ya. Lebih meliputi daripada sekedar nilai keimanan. Dan orang beriman, mereka ketika mempergauli manusia, berinteraksi dengan manusia, mereka bukan hanya orang-orang yang manusiawi dalam mempergauli manusia. Bahkan lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang menerapkan nilai keimanan dalam mempergauli manusia. Mereka meyakini pergaulan dan interaksi ini bukan hanya interaksi yang urusannya hanyalah urusan duniawiyah yang terjadi antara mereka dengan orang-orang yang mereka hadapi, tapi juga urusan yang akan terus melekat, terhitung, tercatat, dan harus dipertanggungjawabkan nanti ke hadapan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, kira-kira kalau seorang seperti ini dalam mempergauli dan berinteraksi dengan manusia, menerapkan nilai-nilai keimanan, mana yang lebih baik dalam sikap, mana yang lebih baik dalam perilaku, dalam perbuatan dengan orang-orang yang penilaiannya adalah kemanusiaan? Tentu jauh orang-orang yang memiliki dan menerapkan nilai keimanan. Yang menerapkan nilai kemanusiaan, mereka hanya batasannya adalah timbal balik. Yang saya berikan harus seperti yang saya dapatkan, hanya itu saja. Dan tidak ada nilai-nilai kalau yang mereka lakukan, mereka itu akan mempertanggungjawabkan dan ditanya oleh Rabbul Alamin. Ya. Tapi yang menerapkan nilai-nilai keimanan, tentunya dia menerapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya, penguasanya yang paling mengetahui tentang dirinya, dengan penuh kehati-hatian karena akan mempertanggungjawabkannya, akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Contoh seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya. Itu bukan sekedar interaksi bagi orang beriman, tapi interaksi yang mereka tanamkan, terapkan dengan keimanan. Mereka akan bertanggung jawab tentang istrinya. Istrinya juga memahami, dia akan bertanggung jawab tentang keluarganya, tentang apa yang menjadi hak suaminya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hak anak-anaknya, hak rumah tangganya. Bukan sekedar belas kasih yang sifatnya manusiawi, tapi lebih dari itu semua.
Lebih mulia dan lebih tinggi dari itu semua, yaitu nilai-nilai keimanan. Itu lebih tinggi. Maka ini diantara faedah yang mulia dari sabda Nabi. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Orang beriman yang berinteraksi dengan manusia. Mereka berinteraksi dengan menerapkan keimanan, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT, meyakini bahwasanya ini tercatat dan akan dipertanggungjawabkan, dan mereka pahami manusia harus diperlakukan seperti apa yang diinginkan oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbir ala adahum. Manusia, orang beriman yang berinteraksi dengan manusia, bergaul, bersosial dengan manusia, dan bersabar atas gangguan mereka. Bersabar atas gangguan mereka. Ia menunjukkan mau nggak mau, kalau kita berinteraksi, bergaul, memiliki pendamping yang menyertai hidup kita, pasti akan kita dapatkan gangguan sedikit banyaknya dari mereka. Nggak akan kita dapatkan seorang anak manusia yang ada di sekitar kita semua perkaranya kita sukai, nggak akan mungkin, mustahil. Kita akan dapatkan satu dan dua keadaan akan lebih. Kita tidak menyukai dia memperlakukan kita seperti ini, kita nggak suka dia berbuat seperti itu, akan kita dapatkan. Apa yang dilakukan menyakiti hati saya. Maka ketika nggak ada sifat sabar, nggak ada sikap mengalah, nggak ada sikap memaklumi, mentoleransi, maka nggak akan ada yang bisa memuaskan kita, dan kita nggak akan bisa baik dalam menyertai dan bersosial dengan manusia, nggak akan bisa. Makanya kata Nabi, orang beriman yang berinteraksi dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, khairun, ini lebih baik. Ini lebih baik. Minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik dari orang-orang yang tidak mau bersosial, menyendiri, hidup individualisme, dan tidak sabar akan gangguan manusia. Ya, berarti ada satu keadaan di mana lebih baik memang menyendiri, tidak berinteraksi dengan manusia. Tapi tetap keadaan ini bukan keadaan atau alternatif yang utama. Tetap keadaan utamanya, pilihan utamanya adalah bersosial dengan mereka dan bersabar. Ya, walaupun ada di sana celah dibenarkannya kita untuk tidak bergaul dan bersosial dengan mereka, akan tetapi itu menjadi atau bukan menjadi pilihan terbaik. Kalau memang mau nggak mau, ya maka silakan, boleh menyendiri, tidak berinteraksi dengan mereka. Akan tetapi pilihan utamanya tetap bersabar, tetap bersama dengan mereka, tetap pertahankan. Ya, kalau ditanyakan bagaimana batasannya, tadi yang disebutkan di awal. Selama kita masih bisa terus beragama kepada Allah dengan baik, bersabar, itu lebih baik. Bisa terus menunaikan kewajiban keagamaan kita, bersabarlah, itu lebih utama. Tapi pada satu keadaan tidak memungkinkan kita menunaikan agama Allah dan kebersamaan bersama manusia ini, menambah banyak dosa kita dan berkurang agama kita, bahkan kita bisa semakin jauh dan melepaskan agama. Maka yang seperti ini, kalau seperti ini keadaan dan pertimbangannya, maka menyendiri, ya, tidak bergaul dan berinteraksi, itu yang lebih utama. Memisahkan diri dari manusia, itu yang lebih baik, ya. Dan akan datang satu keadaan seperti itu. Dan kata Nabi SAW, akan datang satu keadaan seperti itu. Ya, dalam satu hadisnya, Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, hampir-hampir tiba waktunya bahwasanya yang menjadi harta terbaik yang dimiliki oleh seseorang adalah seekor kambing yang dia gembalakan di tempat-tempat turunnya hujan, di perkampungan, menjauh dari manusia.
Ya, dia selamatkan agamanya menjauh dari manusia. Hampir-hampir datang waktunya di mana keadaan terbaik seorang itu bermisahkan diri dari manusia. Mungkin dia harus ke kampung, dia harus ke tempat terpencil dengan perbendaharaan hidupnya, mengembala kambing dan menjauh daripada berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia. Hampir-hampir akan ada saat terbaik adalah orang yang seperti itu. Kapan keadaan ini? Keadaan ketika sudah carut marut di tengah-tengah manusia. Ya, carut marut di tengah-tengah manusia. Udah gak bisa lagi keberadaan kita di tengah-tengah mereka menyelamatkan agama kita. Susah untuk mengamalkan agama. Ya, sudah gak bisa lagi kita menerapkan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam beragama. Pada saat seperti ini akan datang waktunya yang seperti itu lebih baik. Dan Nabi SAW mengucapkan ini tentu bukan sekedar ucapan, tapi mengucapkan ini benar-benar satu keadaan itu akan datang. Satu waktu dengan keadaan seperti ini akan terjadi. Akan terjadi. Ya, ketika berada dan bersosialisasi dengan manusia itu enggak lagi menjadi pilihan terbaik. Karena sudah semakin sulit kita bersabar dari mereka, karena bahayanya itu adalah bahaya untuk agama kita. Makanya lebih baik ketika itu adalah sudah mengurus apa yang menjadi kepentingan kita, perbendaharaan hidup kita, ya, dan memisahkan diri dari manusia, ya, walaupun harus ke tempat-tempat terpencil, ke pegunungan-pegunungan, mengembalakan kambing, mengurus urusan sendiri, dan meninggalkan apa yang menjadi urusan orang banyak. Karena mereka sudah sulit sekali untuk menjaga amanah, untuk menjaga kebaikan keagamaan bagi diri kita. Ya, hampir-hampir kata Nabi SAW datang waktu itu. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Hadis yang mulia ini, ya, memberikan pelajaran buat kita sekalian apa yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia alaihissalam, bahwasanya bersosialisasi, tetap bersama, kebersamaan kita dengan manusia itu lebih afdal daripada kita menyendiri dan memisahkan diri. Itu lebih afdal, ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan di sini, wa'lam, ketahuilah, annallah lam yusallituhum illa lidzambin sadara minka fastaghfirillah min dzambik. Di antara satu sisi yang enggak boleh kita lupakan. Satu sisi yang enggak boleh kita lupakan. Bahwasanya di sana ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain orang-orang yang mungkin menyakiti dan berbuat jelek kepada kita dalam berinteraksi sebagai ujian dari Allah, selain itu, tapi ada sisi juga yang harus kita perhatikan, bahwasanya di sana juga ada kemungkinan tidaklah Allah menjadikan orang-orang itu menyertai kita, mendampingi kita, bahkan berkuasa atas kita, kecuali karena dosa yang kita perbuat. Perhatikan, bahwasanya di sana ada kemungkinan, selain kemungkinan yang lainnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi di antara kemungkinannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menguasakan seorang ke dalam diri kita, kepada diri kita, menjadi pimpinan kita, atau seseorang yang berada di sekeliling kita kok berbuat seperti itu kepada kita? Di sana ada kemungkinan bahwasanya hal itu kita dapatkan dari kejelekan dari orang-orang ini adalah karena dosa yang kita perbuat. Maka jangan pernah lupakan untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Ya. Sebagian para ulama sampai-sampai mengatakan, aku tahu ketika aku pulang ke rumah dan mendapatkan suatu kejelekan dari istriku, maka yang dia ingat pertama kali apa? Ini pasti karena dosa yang barusan saya lakukan.
Sampai seperti itu mereka merasakan. Ya. Bahwasanya di sana memang ada kemungkinan selain dari itu adalah ujian dan seterusnya, dari ujian hidup. Selain daripada ini memang hal-hal yang sifatnya keadaan manusia yang pastinya akan penuh dengan kekurangan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi di sana juga ada kemungkinan kenapa kita dapatkan keburukan dari orang lain, dari suami, dari istri, dari orang yang ada di bawah kita atau orang-orang yang ada di atas kita. Kenapa kita dapatkan keburukan itu? Di antara kemungkinannya karena dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat, sehingga Allah SWT merasakan akibat buruk dari dosa itu melalui tangan-tangan mereka. Orang-orang yang buruk, yang jelek, yang dikuasakan kepada kita, yang Allah SWT jadikan mereka dikuasakan oleh Allah kepada kita. Ya, maka ingat juga dosa kita. Jangan selalu kita pandangan kita mengarah kepada orang yang berbuat salah tersebut. Ya, jangan selalu pandangan kita memang dia orangnya salah, memang dia nggak benar, memang dia yang zalim. Jangan selalu pandangan kita bahwasanya yang salah itu orang. Tapi bisa jadi kemungkinannya ini dari diri kita. Allah SWT menjadikan orang ini jadi berbuat jelek kepada kita karena dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah SWT jadikan orang ini sebagai perantara untuk merasakan sebagian akibat buruk dari dosa kita tersebut. Jangan pernah juga lupakan ini. Satu penilaian yang sedikit orang-orang itu mau melihatnya. Karena nggak ada orang yang suka untuk disalahkan, nggak ada orang yang suka disudutkan, ya, dengan kesalahan yang nggak ada. Tapi orang-orang yang insaf, orang-orang yang kenal keadaan diri sebagai manusia yang memiliki dan penuh dengan kelemahan, ya, mereka akan mudah untuk bisa memandang juga dari sisi ini, selain memandang sisi yang lainnya. Tapi pandangan sisi ini pun jangan dilupakan. Bahwasanya bisa jadi yang kita dapatkan dari keburukan itu ya karena memang dosa kita juga. Ya kata kita punya dosa. Oh ini dari Allah SWT yang Allah SWT jadikan melalui mereka satu akibat jelek dari dosa yang kita lakukan. Maka minta ampun kepada Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Ya, dan enggak ada kerugian bagi kita untuk melihat sisi kekurangan-kekurangan kita. Kita minta ampun kepada Allah SWT lebih daripada kita lihat sisi kekurangan dari orang lain, ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, mukhalatatun nas idza kanat syar'iyyah fahiyal ibadah. Bersosialisasi kepada manusia selama masih pada batasan syar'i itu terhitung ibadah. Ya. Wa ghayatu fil uzlah at-ta'abbud. Dan yang menjadi puncak daripada kita meninggalkan manusia, ya, berpaling dari mereka adalah at-ta'abbud. Penilaiannya, batasannya adalah untuk ibadah, dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi kita tidak berpaling dari manusia adalah untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah. Selama kita masih bisa terus ibadah kepada Allah SWT, maka bersosialisasi tetap harus kita lakukan, karena kita nggak akan mungkin bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita dengan sendiri, nggak akan mungkin. Ya, kita akan butuh pada orang lain. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bab yang selanjutnya, babus sabr alal adza. Bab selanjutnya masih dengan pembahasan yang sama tapi lebih umum, bab sabar atas gangguan. Ini anjuran agar kita sabar sudah dari gangguan manusia. Ya, mau gimana lagi yang kita hadapi manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya. Hadis Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, dia bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala adan yasma'uh minallah azza wajalla." Kata Nabi SAW,
nggak ada yang lebih sabar atas gangguan lebih dari Allah. Nggak ada yang lebih sabar dari Allah. Yang diganggu dan disakiti, walaupun gangguan dan sakit itu tidak menimpa Allah, enggak. Tapi perbuatan manusia melakukan ini menyakiti Allah. Walaupun Allah tidak tersakiti karena Allah Maha Kuasa. Ya, dan tidak ada yang dapat mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Tapi dari sisi perbuatan manusia, ini adalah perbuatan yang menyakiti Allah. Dan Allah sangat sabar. Padahal Allah penguasa, memiliki kekuasaan untuk membalas, untuk bertindak. Tapi Nabi SAW mengatakan, nggak ada yang lebih sabar dari Allah. Ya, innahum la yad'una lahu waladan. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak ini menyakiti Allah. Walaupun Allah tidak tersakiti, tapi ini adalah perbuatan yang jelek kepada Allah. Tapi Allah sabar. Mereka menyakiti Allah dengan cara seperti ini, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi Allah terus memberi keselamatan dan memberi rizki kepada mereka. Walaupun mereka mengatakan Allah punya anak, tapi Allah SWT tetap memberikan mereka rezeki, tetap memberikan mereka kesehatan, keselamatan. Lihat, Nabi SAW menjelaskan dan mengatakan ini kepada kita sekalian. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari gangguan manusia, harusnya kita bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala saja bersabar karena begitulah manusia. Bahkan yang diperlakukan manusia kepada Allah lebih jelek daripada perlakuan manusia kepada kita. Manusia mengatakan Allah punya anak, itu lebih jelek perbuatan mereka daripada mereka mengganggu dan menyakiti kita. Karena mengganggu dan menyakitinya kita, mungkin karena memang kitanya juga yang cari masalah. Mungkin karena kitanya juga yang salah. Mungkin karena kitanya juga yang gak baik dalam menempatkan diri. Sehingga mereka berbuat jelek kepada kita. Tapi Allah gak mungkin salah. Allah maha sempurna. Allah maha adil. Tidak pernah menzalimi hambanya. Dengan keadaan Allah yang maha tinggi dan penuh dengan kemuliaan ini, tetap saja manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan menyakiti Allah. Maka kalau kita diganggu dan disakiti manusia, ya wajar. Mungkin kitanya juga yang salah, kitanya juga yang punya banyak kekurangan. Mungkin kalau manusia begitu sama kita, ya karena kitanya juga memang banyak kekurangannya. Maka sabda Nabi SAW ini sebagai pelipur lara dan pengobat sakit hati kita, dan penguat untuk bisa terus bersabar dari gangguan manusia. Allah saja diperlakukan kayak gitu sama manusia, dan Allah SWT sangat sabarnya, tapi tetap memperlakukan manusia dengan baik, memberikan keselamatan, memberi rizki, padahal dia telah menyakiti Allah dengan perbuatannya tersebut. Maka apalagi kita, ya mungkin orang ini jadi menyakiti kita, berbuat jelek kepada kita karena kitanya juga yang salah, kitanya juga yang keliru dalam memperlakukan orang tersebut, sehingga dia berbuat seperti itu kepada kita. Ya, maka ini jamaah sekalian, sabda Nabi SAW ini, ya, sebagai obat dan sebagai perbandingan untuk lebih menguatkan dan lebih memotivasi untuk kita bersabar atas gangguan manusia itu. Kemudian yang terakhir dari kesempatan pagi hari yang mulia ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Dia berkata, qasaman Nabi SAW kismah. Nabi SAW pernah membagikan harta rampasan perang. Ya. Faqala rajulun minal ansor. Ada seorang dari orang-orang Ansor, Nabi bagiin. Dan bagi-bagi harta rampasan perang itu hak pemimpin, hak seorang nabi. Ya, yang memimpin pasukan, dia berhak untuk bagiin siapa yang dapat sekian, ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, wallahi innaha laqismatun ma uridu biha wajhallah azza wajal. Demi Allah, ini pembagian yang enggak adil. Ini pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah, ini enggak adil. Lihat. Nabi ngebagiin harta ghanimah dibilang enggak adil, dibilang curang. Lihat. Siapa yang bisa adil kalau Nabi SAW enggak adil? Siapa yang bisa tepat kalau Nabi SAW enggak tepat? Tapi Nabi
dengan kesempurnaan sebagai seorang anak manusia yang ada pada dirinya, tetap aja ada yang komentar, tetap aja disakiti, tetap aja dinilai dengan jelek. Apalagi kita. Nabi SAW saja yang sudah sedemikian rupa keadaannya dengan kebaikan dan kesempurnaan dirinya sebagai seorang anak manusia, tetap dikomentarin, tetap dikritikin, dikritisi, dianggap berbuat curang. Ya, maka Nabi SAW kata Ibnu Mas'ud, qultu ana laqulanna li Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, saya akan laporin kepada Nabi, kamu bilang Nabi curang. Ya. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Fasarartuhu, aku bisikin kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang bilang begini dan begitu, katanya engkau curang dalam membagikan ghanimah dan seterusnya, diadukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Fasyaqqa dzalika alaihi. Maka Nabi SAW jadi berat hati. Ini umat kok sangat, kalau kata kita ya, bahasa saya atau bahasa kitanya, ini kurang ajar banget. Ini seorang Nabi udah berusaha keras, itu pembagian untuk kemaslahatan dan kemanfaatan yang terbaik untuk orang-orang yang dibagikan ataupun yang tidak dibagikan. Karena memang harus seperti itulah pembagiannya. Ini yang ngebagiin seorang Nabi yang terbimbing. Ini yang bagiin seorang Nabi yang penuh dengan kasih sayang, bahkan lebih sayang kepada umatnya melebihi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi tetap saja seorang Nabi yang penuh kasih sayang ini dalam bertindak, berbuat dan memperlakukan umatnya masih saja dikritisi, dibilang curang. Berat hati Nabi SAW dibilang kayak begitu. Wa taghayyara wajhuh, mukanya pun jadi lain. Wajar dia kecewa. Dia sudah curahkan apa yang menjadi kemampuannya. Dia sudah laksanakan sebagaimana perintah Allah, tapi tetap saja dikritisi. Sebagai seorang manusia dia juga punya kekecewaan. Sehingga Nabi kecewa, kok dibilang curang kayak begini. Wajahnya memerah, wa ghadib, dan Nabi SAW pun marah dengan kemarahan karena Allah SWT, karena umat yang berbuat seperti ini kepada Nabi ini celaka, buruk sangka kepada Nabi celaka, kekufuran, tidak percaya kepada Nabi kekufuran, itu membahayakan agama mereka. Maka Nabi SAW malah bukan karena hanya dirinya yang dikatakan atau dikritisi, disebut sebagai orang yang curang, bukan, tapi lebih kepada nilai keagamaan, marah karena Allah, karena orang yang bersikap seperti ini kepada seorang Nabi, ini kufur, bisa keluar dari Islam. Nabi SAW memerah wajahnya dan marah sampai kata Abdullah bin Mas'ud, wadittu anni lam akun akhbartuhu, andai saja aku nggak ngasih tahu ya hal ini. Sampai nyesel Abdullah bin Mas'ud ngasih tahu kalau ada yang bilang Nabi SAW itu berbuat curang. Nyesel dia, tadi aja saya nggak kasih tahu. Kemudian Nabi SAW bersabda, qad udhiya Musa bi aktsar min dzalik fasabar. Sungguh Musa dulu pernah disakiti dengan yang lebih parah, tapi Musa sabar. Akhirnya Nabi pun SAW bersabar. Nah, ini pelajaran buat kita. Agar kita bisa bersabar, maka lihatlah orang yang ternyata dapat kejelekan yang lebih parah dari kita, yang disakiti lebih sakit dari kita, dan mereka sabar. Kenapa kita nggak bisa sabar? Kita disakiti oleh suami, disakiti oleh istri, disakiti oleh anak, disakiti oleh teman, disakiti oleh karyawan. Itu nggak seberapa dari apa yang dirasakan oleh para nabi dan rasul ketika disakiti oleh umatnya, sebagian umatnya. Ya, maka sabarlah kita, karena di sana ternyata ada yang lebih jelek diperlakukannya dari kita. Maka begitulah Nabi SAW. Musa juga dulu lebih parah dari ini dan dia sabar. Ya, ini kenapa aku nggak sabar? Ini diantara sebab yang akan membawa kita untuk kesabaran. Itu melihat orang yang lebih jelek diperlakukannya dari kita, sehingga kita bisa termotivasi untuk bisa lebih sabar lagi. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari Bapak dan Ibu sekalian, bab tentang sabar ini di antara perkara yang penting untuk diingatkan sebagai seorang anak manusia yang akan berinteraksi dengan manusia, dengan orang-orang yang pastinya memiliki kekurangan termasuk diri kita. Banyak hal yang akhirnya kita dapatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan,
bisa karena memang orang tersebut yang kurang, orang tersebut yang tidak baik, atau bisa juga karena dari diri kita sendiri yang juga kurang baik sehingga diperlakukan dengan hal yang seperti itu, atau karena dosa-dosa kita, atau ini adalah ujian yang Allah jadikan ujian buat kita satu dengan yang lainnya dalam berinteraksi, maka sabar adalah solusi yang terbaik, kecuali sampai pada titik di mana bersama-sama dengan mereka, terus mendampingi mereka akan membuat kita tidak bisa menunaikan hak Allah beragama dan beribadah dengan baik. Dalam hal ini memisahkan diri dari mereka itu yang paling utama. Wallahu taala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini kalau ada yang ingin tanyakan dipersilahkan. Baik, untuk sesi tanya jawab mungkin ada pertanyaan untuk ya. Silahkan Ustaz. Ini ada pertanyaan, bagaimana sikap ketika kalimat tauhid la ilaha illallah dihinakan, dibakar? Umat sangat tersinggung, marah karena hal ini. Ketersinggungan umat dan marah umat ini adalah sesuatu yang lumrah, benar. Gimana enggak marah? Ya, kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat syahadat dibakar kalau memang benar dengan maksud menghinakan. Tapi kita pun harus berpikir jernih dan bersikap adil. Ya. Karena itu biar bagaimanapun juga saudara-saudara kita. Dan jangan kita mudah untuk terpengaruh sehingga orang-orang mengambil kesempatan untuk mengadu domba kaum muslimin. Jangan. Karena bisa jadi orang-orang ini mungkin melakukan itu bukan maksud menghinakan. Bisa jadi orang-orang ini melakukan hal itu karena emosional, ya, yang bukan maksudnya kemarahan kepada kalimat itu, bukan. Ya, bisa jadi orang ini jahil, nggak ngerti, ya, dan orang yang jahil yang nggak ngerti seperti ini harus mendapatkan maaf dari kita. Ya, marah benar. Siapa yang nggak marah kalimat syahadat kok diperlakukan seperti itu? Tapi kan banyak kemungkinan dia bisa jadi menghinakan, bisa jadi begini dan begitu. Ya banyaklah. Oleh sebab itulah kemarahan kita jangan sampai membuat kita bersikap tidak adil, mudah diprovokasi untuk terjadinya adu domba di antara kaum muslimin. Kita diadu domba dengan saudara kita sendiri. Kita jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, dari laknat dan lain-lain kepada saudara kita sendiri. Kita menghukumi secara umum padahal ini sifatnya personal, kesalahan pribadi. Ya. Hal-hal yang tidak adil juga kita sikapi. Ini pun jangan. Karena ini bukan solusi, maka malah menambah parah keadaan. Menambah parah keadaan umat. Jangan. Tahan diri. Tahan diri kita, sabar, ya. Minta pertolongan kepada Allah SWT, serahkan kepada yang berwenang. Serahkan kepada yang berwenang. Kalau yang namanya marah, ya manusia. Orang yang beriman marah, nggak ada yang nggak marah. Kalau itu benar dihinakan. Tapi gimana kita bersikap? Kepala kita harus dingin. Jangan sampai ini diambil kesempatan, akhirnya kita diadu domba, dibenturkan. Akhirnya menjadi kekacauan di negeri kita sendiri. Akhirnya menjadi kerusakan meluas seluruh masyarakat kita. Nah, ini kan jadi lebih parah. Jangan sampai seperti itu. Ya, maka harus dengan cara-cara yang elegan. Harus dengan kepala yang dingin, masalah-masalah yang sensitif seperti ini, ya, jangan sampai membuat kerusakan yang lebih jelek bagi diri kita, keluarga dan umat, bagi negeri ini secara umum, yang harus kita terus jaga kebaikan-kebaikannya, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Allah taala alam bisawab. Baik, selanjutnya mungkin Pak Iskandar. Iya Pak. Yang nanya sini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz asa atas pencerahannya. Ada satu hal yang masih membuat saya penasaran. Apakah ada batas atau limit kesabaran? Ya. Kan ada innallaha ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin jadi. Ya. Dalam hal apa dan bagaimana gitu, ekspresi Ya. bahwa sabar itu udah habis gitu.
Tadi sudah dibahas masalah ini apa pembakaran apa bendera. Dan bagaimana kita menyikapi misalnya ada pengumuman resmi bahwa itu bendera satu ormas gitu. Padahal ada saksinya yang sangat sahih bahwa itu memang bukan. Ini sahih sekali. Saya dapat SMS orang yang melihat di Garut, Pak. Iya. Ini, mohon maaf ini bukan membakar ini, Pak. Iya, enggak apa-apa. Amarah dan menimbulkan orang-orang tidak sabar itu. Demikian mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak mau tanya silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan mengenai yang terjadi belakangan ini, Pak Ustaz. Apakah memang ada tauladan dari Nabi bahwa setiap ada kejadian itu kita memprovokasi rakyat dan mengerahkan massa untuk sesuatu hal dan demonstrasi gitu, Pak Ustaz, di jalanan? Apakah ini emang sesuatu yang diajarkan Nabi atau memang belakangan ini lebih marak gitu, Ustaz? Ini perlu kita klarifikasi supaya jangan kita ikut-ikutan gitu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, ya kita lihat pertanyaannya mungkin ada hubungannya antara yang pertama dengan yang kedua tadi. Ya memang sekali lagi ini fitnah, ini ujian kita semua, dan perkaranya sangat-sangat samar, artinya penuh dengan intrik-intrik, penambahan, pengurangan yang ada di dalamnya. Semua bisa menilai, semua bisa melihat, semua punya pandangan, ya satu dari yang lainnya, ya. Tapi sekali lagi, ya tetap kita bukan membenarkan pembakaran tersebut, enggak. Pembakaran tersebut keliru dan salah. Apalagi kita saksikan tanda-tanda yang ada, ya dilakukan dengan begitu gembiranya, seolah-olah melecehkan, dan enggak ada tanda-tanda kalau memang itu benar ormas tertentu yang dia benci, ya sehingga dia bakar benderanya. Ya serahkanlah itu kepada yang berwenang. Serahkanlah itu kepada yang berwenang. Ya, kita bukan membenarkan, tapi sekali lagi kita diajarkan untuk tidak bertindak dengan sesuatu yang akan menambah parah keadaan. Apalagi di waktu-waktu kritis seperti kita seperti ini saat ini. Ya, di zaman yang penuh dengan kesamaran, banyak sekali fitnah, ya di tengah-tengah umat ini. Kita salah bicara sedikit saja, ini bisa dipelintir, bisa digoreng, dimasak, dan iya, benar-benar sekarang ini hati-hati, harus sangat hati-hati, ya apapun tindakan itu harus berhati-hati di zaman kita ini. Salah sedikit bisa fatal akibatnya, apalagi hal-hal yang sensitif seperti ini, ya jadi ya kemarahan kaum muslimin wajar adanya, apalagi beredar video-videonya itu kan nampak jelas seperti itu. Tapi sekali lagi, jangan kita memanfaatkan kemarahan dari kaum muslimin itu, atau jangan sampai kita biarkan kaum muslimin kemarahan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang justru menggiringnya untuk satu keadaan yang membuat parah keadaan kaum muslimin. Kaum muslimin jadi diadu domba, terjadi perpecahan di antara mereka, ya membahayakan keamanan negara. Membahayakan keamanan negara, ya, menjadi chaos, kekacauan di tengah-tengah bangsa, ya, karena terbelahnya anak negeri ini, anak-anak di dalam negeri ini. Ini kan lebih parah, dan kekacauan yang bisa terjadi kalau sampai seperti itu lebih jelek untuk kehidupan kita dan keberlangsungan kehidupan kita nanti. Ya, bisa-bisa nanti terhenti ekonomi, terhenti sekolah, ya terhenti perjalanan kehidupan yang sudah berjalan dengan baik ini gara-gara kekacauan yang terjadi karena keamanan yang akan hilang. Jangan sampai seperti itu, ya. Maka segala tindakan-tindakan yang akan membahayakan keamanan, yang akan membahayakan keutuhan bangsa,
keutuhan persatuan kaum muslimin, hendaklah kita berpikir 1000 kali untuk ikut serta dan berada di dalamnya. Ya. Apalagi kita di zaman politik seperti ini, sedikit saja ada hal-hal yang bisa ditunggangi untuk menjatuhkan, untuk melawan, untuk ini dan itu. Yang sekarang mungkin anginnya kepada satu kelompok, tidak menutup kemungkinan di periode yang lain anginnya buat kelompok yang lain. Dan akan terjadi berulang seperti itu. Nah, sekarang anginnya untuk kelompok sebelah. Nanti di periode berikutnya karena kelompok sebelah sudah berhasil di zaman ini, di masa ini, anginnya berubah mengarah ke mereka. Dan bisa seperti itu. Akhirnya nggak akan ada henti, dan umat harus dicerdaskan. Umat harus memiliki ilmu dalam mensikapi keadaan-keadaan yang seperti ini. Ya, harus diajarkan betapapun permasalahan yang ada. Banyak kemungkinan bisa jadi orang itu oknum atau ditunggangi yang memang sengaja dilakukan seperti itu untuk membakar kemarahan umat. Ya, direkam untuk membakar. Bisa saja ada orang-orang yang berbuat seperti itu di masa-masa seperti ini, genting seperti ini. Ya, kan bisa saja kita buat nih. Kita habis ngaji yuk, kita bakar bendera ormas tertentu. Terus kita ini share karena ada yang provokasi, padahal sekelompok manusia saja di-share. Oh, jadi viral kemana-mana. Gampang untuk membesarkan masalah kecil, gampang sekarang ini. Ya, dan kemungkinan itu juga ada penyusup-penyusup yang memang para pengkhianat dari pengkhianat kaum muslimin dan pengkhianat bangsa ini yang nggak pengen kita ini rukun. Bisa jadi ada kemungkinan itu, bisa jadi. Makanya sekali lagi jangan kita luapkan kemarahan kita berlebihan sehingga akhirnya membahayakan keamanan negeri ini. Jangan setiap permasalahan kita suruh kaum muslimin keluar ke jalan-jalan sehingga akhirnya membahayakan keamanan negeri ini. Ya. Kaum muslimin juga harus punya ketenangan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang sensitif seperti ini, apalagi berkaitan dengan tabrakan dan adu domba yang akan terjadi di antara kaum muslimin. Harus tetap berpikir baik, harus tetap berpikir tenang, serahkan kepada yang berwenang. Siapa? Aparat. Oh, kita nggak percaya lagi sama aparat begini begitu. Ya sekarang kalau kita nggak percaya sama aparat misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Kita mau buat ancur-ancuran, kita mau melakukan perkara yang menghasilkan kejelekan yang lebih parah, kita mau ingin akhirnya keamanan jadi hilang, kacau negeri kita. Nggak ada yang melakukan ini dari orang yang berakal. Kalau memang aparat tidak melakukan tugasnya dengan baik, itu dosa mereka, tanggung jawab mereka. Sudah, kita sabar. Jangan melakukan perbuatan yang lebih parah akibatnya, yang memperkeruh masalah. Apalagi ini zaman, sekali lagi, zaman sekalian penuh dengan fitnah. Sedikit saja percikan itu bisa membakar satu gudang, satu rumah, satu kampung. Sedikit saja. Ini zaman kita. Jadi hati-hati. Apalagi ntar udah menjelang pemilu, waduh. Pokoknya jaga diri, jaga keluarga, jaga lisan, jaga perbuatan, ya, jangan sampai kita menjadi sebab ya akan kekisruhan dan kekacauan dari umat ini. Dan terus berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita. Terus berdoa kepada Allah agar Allah SWT mendamaikan dan mendinginkan hati-hati kaum muslimin, mensatukan mereka di atas kebaikan dan takwa. Doa sama Allah, Allah yang punya urusan ini, yang membolak-balikan hati orang-orang yang kita nggak suka, yang buruk, yang jelek perangainya. Kenapa kita nggak doain agar Allah rubah hatinya jadi baik, agar Allah SWT mendinginkan hatinya dan berpihak kepada kebenaran? Doain, kita lupa kita punya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan tadi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, ibu-ibu ada yang ingin tanyakan, satu Bu? Pertanyaan kalau ada ibu-ibu. Oh ya, ada satu. Ya, satu lagi silakan, Bu. Satu lagi. Kita agak siang nih, udah terang. Tapi nggak apa-apa, karena saya telat juga. Cepet aja nih Pak. Iya, jangan lari Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai sikap Rasulullah ketika dikatakan curang dalam pembagian pampasan perang. Dikatakan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa akhirnya beliau bersikap sabar karena Nabi Musa diperlakukan juga seperti itu dulu. Kalau kita paralelkan dengan apa yang dikatakan oleh ilmu manajemen sekarang ini,
komplain atau keluhan dari siapapun, bahkan dari anak buah, itu seyogyanya dianggap sebagai satu masukan. Tadi saya mendapat kesan bahwa Rasulullah berhenti hanya sampai di situ, tapi tidak menjelaskan kepada umat itu kenapa, bagaimana hukum-hukum dalam pembagian pampasan perang, sehingga tidak akan ada lagi komplain atau keluhan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa nilai keimanan dan nilai keagamaan itu lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Kemarin saya baca di YouTube, bintang bulu tangkis kita, Jonathan Christie, yang seorang non-muslim, itu memberikan, tidak bisa dikatakan sedekah karena beliau tidak Islam, memberikan semua bonus yang dia terima, lebih dari 2 miliar untuk membangun masjid di Lombok pasca gempa. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dalam Islam, atau dan semua orang happy, semua orang menerima dengan sukacita. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi atau Islam menyikapi pembangunan sebuah rumah ibadat yang 100% tidak berasal dari sedekah kaum muslimin. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf kalau tidak ada atau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk yang pertama, memang dalam riwayat ini tidak disebutkan tindakan Nabi SAW, yang lainnya disebutkan di sini hanya berhenti pada kesabaran beliau alaihissalam. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain itu disebutkan Nabi SAW itu memberikan klarifikasi kepada orang Ansor. Ya, memberikan klarifikasi kenapa beliau alaihissalam akhirnya memberikan sebagian, tidak yang lainnya. Ternyata yang diberikan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang memang lagi dibujuk hatinya biar bisa lunak terhadap Islam. Orang-orang yang kalau diberi dapat memberi pengaruh kepada manusia yang lainnya untuk lunak juga kepada Islam. Adapun orang-orang Ansor, maka mereka orang-orang yang sudah kuat keimanannya, yang mereka umumnya dan mereka akan kembali bersama Nabi SAW. Ya, pulang perang Nabi akan tetap bersama mereka. Nabi tetap di sisi mereka. Tentu keberadaan Nabi bersama mereka itu lebih daripada harta rampasan perang yang harus mereka dapatkan. Ya, dan Nabi lakukan itu ya dunia ini hanyalah dunia. Ya, artinya tetap tidak lebih baik ya daripada akhirat. Ya, maka Nabi SAW memberikan klarifikasi untuk hal yang lainnya, diantaranya yang saya sebutkan tadi. Ya, beliau memberikan alasan bahwasanya ini orang-orang yang memang sedang dibujuk hatinya untuk Islam dan memberi pengaruh orang-orang lain sehingga bisa terbujuk dan tertarik kepada Islam, sehingga Nabi beri seperti itu, tidak yang lainnya dari orang-orang Ansor. Jadi Nabi berikan alasan. Ya, berikan alasan. Jadi, tapi walaupun Nabi tidak berikan alasan, ya, maka tidak berhak bagi seorang pun dari kaum muslimin punya prasangka jelek kepada nabinya yang mulia alaihissalam. Kalau ada satu yang datang dari Nabi, kita nggak tahu kenapa sih begini, kenapa sih begitu, nggak boleh terbetik sedikit pun. Masa Nabi ngajarin begini sih? Nggak boleh. Karena Nabi nggak mungkin mengajarkan dan memutuskan kecuali sesuatu yang hakun, benar. Itu harus kita yakini. Ya, tapi dalam masalah yang ditanyakan tadi, dalam riwayat lain Nabi memberikan klarifikasi dan orang Ansor akhirnya bisa terima. Ya, dengan itu bahkan mereka jadi menangis. Ya, gara-gara apa yang mereka ucapkan tersebut, mereka menangis, menyesal mereka ngucapin gitu kepada Nabi SAW. Ya, ini yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang pemberian orang-orang kafirin untuk bantuan ya di sebagian negeri, di tempat kita, di negeri kita yang terkena musibah, ya sekian miliar untuk bangun masjid dan banyak orang yang senang. Ya, pertama bantuan dari orang-orang kafirin. Kalau memang tidak ada embel-embel, ya tidak ada hal-hal yang akan membuat fitnah bagi kaum muslimin, maka nggak ada masalah. Apalagi hal-hal yang sifatnya hanya manusiawi semata, mereka menolong karena kemanusiaan, ya. Dan orang kafirin umumnya menolong karena kemanusiaan, ya. Karena keimanan mereka terhadap akhirat itu adalah keimanan yang tidak benar umumnya,
Ya, bukan karena mereka ingin kebaikan di akhirat, tapi mereka pengen nama, mereka pengen dilihat, ya, dan mereka menyeru kepada agama mereka, yang agama mereka adalah agama yang menyeru kepada api neraka. Hanya dengan perbuatan ini, jadi nggak bisa kita katakan itu atas dorongan agama, itu atas dorongan manusiawi semata, yang paling terbaik dari mereka itu. Ya, jadi kalau bantuan-bantuan itu tidak membawa embel-embel dari fitnah kepada kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kemuliaan kaum muslimin, maka nggak ada masalah untuk menerimanya. Tapi kalau bakal menjatuhkan kemuliaan kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka Nabi SAW telah mengatakan kita tidak minta tolong kepada orang kafirin, kita tidak minta pertolongan kepada orang kafirin. Ya, sekali lagi, tapi itu kalau apa yang akan membawa kemudorotan, kerendahan dan kehinaan bagi kaum muslimin. Ya, sekarang masalahnya mereka bangun masjid untuk itu. Ya, bagaimana hukumnya ini? Ya, sekarang itu menimbulkan kehinaan enggak bagi kaum muslimin? Menghinakan kaum muslimin enggak dengan perbuatan itu? Ya, tentu ini kita serahkan kepada instansi-instansi yang menerima. Ya, mereka harus punya pertimbangan tertentu. Ya, jangan sampai mereka terima hal tersebut, bantuan dari orang kafirin. Akhirnya orang-orang yang terkena musibah malah takjub kepada orang kafirin, pindah agama. Nah, pindah agama karena ada udang di balik batu di sana. Ini harus diperhatikan oleh instansi-instansi, orang-orang yang menjadi relawan-relawan yang dijaga dari orang-orang yang terkena bencana, bukan hanya kebutuhan materi mereka, tapi yang harus dijaga adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Jangan sampai kita cukupi materi, rohaninya dicuri oleh agama lain. Ya, ini harus diperhatikan oleh bagi relawan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf atas kekurangannya, atas keterlambatan, dan semoga Allah SWT senantiasa mempertemukan dan menyatukan kita dalam kesempatan yang lain di dalam kebaikan dan takwa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Saya serahkan kepada pembawa acara, dipersilahkan. Wallahu a'lam.